Nah, NPM 2213023010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas animasi menggunakan aplikasi PPT. Adapun saya memilih menggunakan animasi PPT ini karena pada animasi PPT ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu pada animasi dapat membuat presentasi lebih menarik dan dinamis sehingga lebih mudah untuk menarik perhatian yang melihatnya. Lalu, dengan menggunakan animasi ini, konsep yang sulit dapat dijelaskan dengan lebih mudah dan lebih visual, sehingga membantu audiens memahami materi dengan lebih baik. Lalu, aplikasi PPT ini memberikan animasi dengan banyak pilihan seperti efek, transisi, dan elemen visual lainnya yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas pengguna. Adapun kelemahan pada animasi PPT ini yaitu di beberapa aplikasi mudah digunakan, tetapi dibutuhkan waktu dan keterampilan untuk membuat animasi yang efektif dan tidak berlebihan. Lalu pada animasi PPT ini, elemennya tuh visual sehingga tambahannya dapat membuat ukuran file presentasi yang menjadi lebih besar, yang bisa menyulitkan saat berbagi atau mengunggah file. Lalu pengguna animasi ini yang berat dapat memperlambat kinerja perangkat, terutama pada komputer atau laptop dengan spesifikasi yang rendah. Lalu tidak semua perangkat lunak presentasi mendukung semua jenis animasi, sehingga mungkin ada masalah kompatibilitas saat membuka file di perangkat atau aplikasi yang berbeda. Adapun pada animasi PPT ini, saya menggunakan materi tentang self-help. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 3.4 menganalisis proses yang terjadi dalam self-help dan menjelaskan kegunaannya. 4.4 merancang self-help dengan menggunakan bahan di sekitar. Lalu indikator pengetahuannya yaitu 3.4.1 menentukan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda pada self-help. 3.4.2 menuliskan notasi sel pada self-help. 3.4.3 menganalisis proses yang terjadi dalam self-help, dan 3.4.4 menganalisis penerapan self-help dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator keterampilan pada materi kali ini yaitu 4.4.1 mendeskripsikan diagram self-help berdasarkan data yang diberikan. 4.4.2 merancang prosedur pembuatan listrik dari bahan di sekitar. 4.4.3 merangkai alat sesuai rancangan. 4.4.4 menguji coba rancang self-help menggunakan bahan di sekitar. Adapun yang dimaksud dengan self-help yaitu self-help adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan berubah menjadi energi listrik. Di sini self-help itu sangat berbeda dengan sel elektrolisis. Singkatnya, jika self-help itu dari energi kimia berubah menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis itu dari energi listrik berubah menjadi energi kimia. Di sini saya menggunakan PPT ini untuk membuat diagram self-help dan bagian-bagiannya. Di sini saya menggunakan fitur set. Adapun bagian dari self-help antara yang di sini ada ZN yang berperan sebagai anoda, CU berperan sebagai katoda, dan sini ada jembatan garam. Lalu ada voltmeter, di sini ada larutan ZN4 dan larutan CuS4. Lalu penjelasannya itu pada sel volta ini saat semua terhubung karena anoda adalah Zn, maka logam lebih aktif daripada Cu, maka Zn cenderung melepas elektron dan akan teroksidasi menjadi ion Zn2 positif dan akan terlarut dalam air. Lalu elektron menuju ke logam tembaga, maka ada jumlah tegangan saat ada tanda tegangan listrik ini di voltmeter. Lalu elektron yang mengalir ke logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2 positif sehingga tereduksi menjadi endapan Cu. Selama proses berlangsung, larutan ZnS4 ini akan kelebihan ion positif, sedangkan larutan CuS4 akan kekurangan ion positif. Sehingga
Ion C-alamin akan migrasi ke larutan ZnO4 dan untuk menetralkan muatan Zn positif, sehingga ion Na+ akan masuk ke larutan CuSO4 untuk menggantikan ion CO2 positif yang telah menjadi atom Cu. Adapun elektroda di mana reaksi oksidasi terjadi itu disebut dengan anoda, sedangkan elektroda di mana reaksi reduksi terjadi disebut dengan katoda. Pada sel foto ini, anoda bermuatan negatif, sedangkan katoda bermuatan positif. Elektron mengalir dari anoda menuju katoda, sehingga reaksi yang terjadi yaitu pada anoda, Zn solid menjadi Zn2 positif aqueous ditambah 2 elektron. Pada katoda, reaksi yang terjadi yaitu Ce2 positif aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Lalu reaksi selanjutnya yaitu Zn solid ditambah Cu2 positif aqueous menjadi Zn2 positif aqueous ditambah Cu solid, sehingga membutuhkan NO-nya yaitu 1,10 volt. Jadi yang dimaksud dengan prinsip kerja dari sel foto adalah pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dijauhkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam dan sirkuit luar. Adapun contoh sel foto dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada baterai kering, di mana pada sel baterai ini merupakan pengembangan dari sel Leyshans pada tahun 839 sampai 882 dengan desain awal yang tetap dipertahankan, yakni sel kering mangan. Sel kering mangan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bungkus dalam zinc atau Zs sebagai elektroda negatif yang disebut dengan anoda, batang karbon sebagai elektroda positif yang disebut dengan katoda, dan pasta NMN2 dan NH4Cl yang berperan sebagai elektrolitnya. Baterai ini banyak digunakan seperti untuk senter, radio, dan mainan. Potensial sel sebesar 1,5 volt dan menurun sejalan dengan nama pemakaiannya. Sel baterai ini atau sel Leyshans ini tidak dapat diisi ulang sehingga disebut dengan sel primer. Lalu ada pun contoh kedua yaitu terdapat sel aki, di mana aki ini merupakan sel foto yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor. Sel aki dapat diisi ulang kembali sehingga disebut dengan sel sekunder. Jika sel baterai itu disebut dengan sel primer, maka sel aki ini disebut dengan sel sekunder. Aki disusun dari lempeng timbal atau Pb dan timbal oksida atau PbO2 yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat H2SO4. Apabila aki memberikan arus, maka lempeng timbal bertindak sebagai anoda dan lempeng timbal dioksida PbO2 sebagai katoda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.